Saya bertugas ya sebagai Kasat adalah mengecek sampai sejauh mana organisasi pengamanan KTT Asia Afrika ini siap. Ditinjau dari segi personil, kemudian dari alat utama dan sistem senjata, komunikasi, kemudian juga tugas-tugas yang dibebankan. Saya ingin mengetahui persis apakah setiap prajurit mengetahui benar siapa dia, tugas dia apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak dia lakukan dengan perlengkapan. Maka saya mengecek semuanya. Dari hasil pengecekan ini belum semuanya siap. Saya ulangi, belum semuanya siap. Personil sudah siap, tetapi sebagian ada yang sudah meninjau, ada yang belum. Ini suatu hal yang biasa karena perkembangan tempat akomodasi, kemudian rute dan sebagainya berubah-ubah. Nah, untuk itu maka tadi saya tekankan bahwa setiap prajurit harus dipilih prajurit-prajurit yang benar-benar sudah menguasai tugasnya, sudah terlatih, siap mental maupun fisik. Tidak boleh dipilih prajurit yang tidak siap, yang bermasalah. Termasuk perlengkapan juga, kalau saya lihat dari segi perlengkapan semuanya sudah siap. Kendaraan, senjata, kesehatan, alat komunikasi, alat detektor, semuanya sudah siap. Begitu ya. Pak, terkait dengan kondisi keamanan, apa sih Pak yang harus ditekankan oleh para prajurit terkait dengan pengamanan KA ini? Jadi satu tugas dari semua satgas pengamanan ini adalah mengamankan kepala negara ataupun kepala pemerintahan, baik negara kesatuan Republik Indonesia maupun tamu-tamu atau negara-negara sahabat. Itu intinya. Karena itu tugas pokok TNI itu. Gitu. Nah, untuk itu maka ada beberapa objek. Ada bandara, ada rute, ada tempat penginapan, ada tempat konvensi. Inilah yang harus kita cek. Tetapi pengembangannya biasanya negara-negara sahabat ada free program. Dia pergi kemana itu pun harus kita siapkan. Jadi dimanapun kepala negara atau kepala pemerintahan berada, pasukan harus siap untuk mengamankan dan harus aman. Gitu ya. Apakah ada instruksi tembak tempat untuk para pengacau misalnya seperti itu? Dalam operasi pengamanan VVIP, kita tidak ada lagi peringatan. Begitu terlihat ada orang menggunakan senjata, harus dilumpuhkan sebelum dia melumpuhkan. Itu intinya. Maka kita siapkan sniper, dan sniper pun dari jarak mulai dari 800 sampai dengan 1500 dilatih dalam kondisi angin kencang harus kepala. Bagi yang tidak bisa itu, tidak usah bertugas untuk paham VVIP. Berarti dia belum siap. Jadi yang bertugas sekarang, jarak 1500 saya yakinkan kepala pasti kena. Tidak ada lagi kata peringatan lagi. Begitu ada harus langsung dilumpuhkan. Tadi ada alat canggih juga yang pergerakan seperti apa, alat kayak robot itu seperti apa? Itu robot untuk jihandak. Apabila ada diduga bahan peledak, maka robot itu dikendalikan oleh remote, dia mengambil kemudian ditaruh di tempat yang aman. Begitu. Pasukan yang dikerahkan total berapa? Ya? Pasukan yang dikerahkan. Pasukan yang dikerahkan untuk di sini jumlahnya 3.500. Ya, 3.500, tetapi cadangan disiapkan. Yang cadangan saya tidak akan sampaikan berapa jumlahnya. Keseluruhan Jenderal, keseluruhan yang jaga di Jakarta 3.500. Ya, 3.500. Pak Kasat, yang Ya. paling diwaspadai itu ancaman-ancaman berupa apa sih Pak? Ancaman banyak, ancaman dari dalam negeri sendiri, ancaman bisa aja tamu lain, ancaman dari luar negeri, tapi pelaksananya di Indonesia kan bisa saja. Jadi berbagai bentuk ancaman. Di pasukan pengamanan VVIP itu dia harus menghitung, mengkalkulasi. Namanya ramalan pelibatan. Kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kalau tamu dari luar itu kemungkinan terjadinya apa, itu harus kita hitung semuanya, sehingga kita mempersiapkan semuanya. Dan pengamanan tidak boleh gagal. Saya hanya menyiapkan pasukan saya semuanya, nanti operasional diberikan kepada dan Satgas Pengamanan. Begitu. Ya? Oke? Terima kasih ya.